Strategi pengembangan manajemen kualitas pada PT Citra Abadi Sejati. Anggota kelompok kami yaitu 1. Kavita Dea Ariana NIM 19031021151. 2. Handita Ayu Wardani NIM 19031025152. 3. Habibatun Nafsia NIM 19031021155. 4. Puput Febriana Lestari NIM 19031021165. Elemen-elemen pada manajemen kualitas. Untuk mengembangkan manajemen kualitas, suatu organisasi perlu mengetahui elemen-elemen yang ada dalam manajemen kualitas agar dijadikan sebagai pilar-pilar dalam membangun manajemen kualitas organisasi tersebut. Elemen-elemen itu mengacu pada beberapa hal pokok tersebut. 1. Visi organisasi. Visi organisasi memberikan kerangka kerja yang menuntun suatu nilai dan kepercayaan perusahaan yang bersifat sederhana, terdiri dari suatu kalimat penuntun atau moto yang diketahui dan dipercayai oleh setiap karyawan. 2. Menghilangkan hambatan yang ada, yaitu dengan melakukan strategi yang direkomendasikan, diantaranya menghilangkan ketakutan, mendukung dan menghargai pemikiran kreatif, memperbaiki dan memperbarui sistem pengukuran performasi, mempertimbangkan biaya sepanjang siklus hidup produk, serta menetapkan kepemilikan tugas-tugas dan proyek-proyek. 3. Komunikasi, yaitu perekat yang mengikat semua teknik, praktek, filosofi, dan alat untuk kesuksesan pengembangan manajemen kualitas. 4. Hubungan pemasok-pelanggan. Strategi yang dapat digunakan yaitu menghubungkan visi organisasi ke kepuasan pelanggan, memberikan penghargaan kepada pemasok, membina hubungan dengan lebih sedikit pemasok, meminimalisir jumlah pemasok secara keseluruhan, identifikasi secara internal dan eksternal, identifikasi pengguna akhir dan distributor, serta melibatkan pelanggan dalam perencanaan dan pengembangan. 5. Perbaikan terus-menerus. Dapat dilakukan dengan strategi diantaranya memulai dengan suatu proyek, analisis variasi dan komunikasi proses, memperhatikan proses, membuat proses menjadi lebih sederhana, mengusahakan untuk secara konstan melakukan investasi dalam teknologi baru, memandang masalah dan kegagalan sebagai suatu kesempatan untuk perbaikan serta melakukan reorganisasi. 6. Evaluasi terus-menerus. Didasarkan pada umpan balik dalam rangka mengembangkan manajemen kualitas dengan mekanisme yang bersifat sederhana secara lisan atau laporan tertulis. Faktor kunci dari umpan balik ini adalah informasi harus diterima tepat waktu oleh orang-orang yang tepat agar memungkinkan tindakan korektif. 7. Pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan ini berarti memungkinkan karyawan untuk mencapai kemampuan prestasi tertinggi dengan dilakukan melalui memberikan kewenangan kepada karyawan untuk membuat lebih banyak keputusan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab. 8. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan seluruh anggota organisasi harus memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya yang bertujuan mendidik seluruh anggota tentang mengapa suatu aktivitas dilakukan dan bagaimana melakukan aktivitas itu. PT Citra Abadi Sejati. PT Citra Abadi Sejati adalah sebuah perusahaan manufakturing yang bergerak di bidang produksi pakaian jadi atau garment yang berorientasi 100% ekspor dengan tujuan negara-negara Amerika dan Eropa. Perusahaan ini terletak di Kota Bogor yang memiliki produk utamanya yaitu jaket. PT Citra Abadi Sejati berdiri sejak tahun 1983 yang semula bergabung di bawah naungan Texmaco Group. Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh PT Citra Abadi Sejati adalah masih tingginya cacat produk yang terjadi pada proses produksinya. Salah satu produk yang banyak mengalami
Cacat produk adalah jenis produk jil atau jaket. Pada kenyataan yang ada, setiap produksi yang dihasilkan sangat sering mengalami kecacatan, dan yang paling sering mengalami kecacatan yaitu pada proses sewing atau jahit. Selanjutnya yaitu penerapan manajemen kualitas pada PT Citra Abadi Sejati. Yang pertama, visi dan misi perusahaan. PT Citra Abadi Sejati memiliki visi untuk memimpin sebagai penyedia solusi terintegrasi dalam dunia gaya hidup dan fashion, serta memiliki misi yaitu unggul dalam desain, pengembangan, dan sumber daya untuk memberikan produk dan layanan yang tepat secara kompetitif dengan fokus dalam respon yang cepat. Yang kedua yaitu prinsip pelanggan adalah raja. PT Citra Abadi Sejati sangat memperhatikan keinginan pelanggannya dengan cara menerima saran dan kritik dalam pembuatan produk, baik dalam bentuk gambaran produk atau fitur-fitur yang akan ditanamkan pada produk yang akan dibuat. Misalnya, ketika barang yang tidak sesuai dengan persyaratan dari pelanggan, maka perusahaan siap dengan penggantiannya. Yang ketiga yaitu kerjasama. Kerjasama dalam PT Citra Abadi Sejati sangat berpengaruh terhadap kualitas yang dihasilkan, karena setiap departemen saling berintegrasi untuk membentuk kualitas yang terbaik. Begitu juga dengan pihak luar seperti pemasok, lembaga pemerintah, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya yang keempat ada perbaikan terus-menerus. Perbaikan terus-menerus merupakan hal yang selalu diperhatikan oleh PT Citra Abadi Sejati, dikarenakan jika terjadi kesalahan yang fatal akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan para pelanggan. Perusahaan ini akan terus memperbaiki sistem secara terus-menerus untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi agar kualitas yang dihasilkan terus meningkat, baik dengan sumber dayanya maupun lingkungannya. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan, setiap orang atau karyawan dalam PT Citra Abadi Sejati dituntut untuk terus belajar. Bukti nyatanya adalah pelatihan bagi setiap karyawan agar memiliki keterampilan yang lebih baik dan dapat bekerja secara profesional. Yang keenam, ada melibatkan semua orang. PT Citra Abadi Sejati memberikan karyawan akses untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Mereka dapat memberikan masukan atau pendapat yang dapat membangun perusahaan agar menjadi lebih baik. Meskipun tidak semua diberikan akses tersebut, akan tetapi keputusan yang dibuat tidak hanya dilakukan oleh top manajemen saja, melainkan mengikut sertakan para bawahannya. Yang ketujuh, pemberdayaan karyawan. Karyawan pada PT Citra Abadi Sejati merupakan sesuatu yang berharga bagi perusahaan. Karyawan juga diberdayakan seoptimal mungkin agar terciptanya kualitas SDM yang lebih baik dan memacu karyawan agar bekerja lebih baik. Cara yang dilakukan oleh PT Citra Abadi Sejati dalam pemberdayaan karyawannya antara lain pemenuhan hak-hak karyawan, menjaga keselamatan kerja dengan jam sostek atau jaminan sosial tenaga kerja, memberikan penghargaan bagi yang berprestasi, menyediakan waktu dan sumber daya yang mencukupi bagi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya ada analisis SWOT pada PT Citra Abadi Sejati. Analisis SWOT menjadi salah satu strategi yang diterapkan pada perusahaan ini karena dengan menggunakan strategi ini, para pemasar dapat mengetahui apa-apa saja yang harus digunakan untuk memperluas pangsa pasar. Yang pertama ada strength atau kekuatan. 1. Produk yang berkualitas ekspor. Kekuatan utama perusahaan adalah ekspor barang ke berbagai belahan dunia, di antaranya 70% ke Amerika, 20% Eropa, dan 10% ke Asia. Yang kedua, manajemen dan sumber daya yang berkualitas. Hal ini bersumber dari faktor internal yang menjadi kekuatan dalam produksi barang yang berkualitas. Ketiga, mempunyai pelanggan-pelanggan yang sudah terkenal. Hal ini didasari dari kerjasama yang telah lama terjalin dengan pelanggan-pelanggan yang mereknya sudah mendunia, seperti Hugo Boss, Polo, Marks, dan Spencer. Yang keempat, bersertifikat internasional. Memiliki banyak sertifikat internasional yang memudahkan untuk bekerja sama dengan perusahaan asing. Yang kedua, ada kelemahan atau weakness. 1. Jumlah produksi yang tidak terlalu banyak.
terbatasnya peralatan dan mesin untuk produksi karena memang mahal untuk menambah kapasitas produksi. Yang kedua, produk tidak terlalu banyak ragamnya. Hal ini dikarenakan mesin yang ada hanya dikhususkan untuk produk tertentu, utamanya adalah jaket. Untuk produk yang lainnya membutuhkan peralatan dan mesin yang berbeda. Yang ketiga, infrastruktur dan teknologi permesinan yang kurang memadai. Hal ini dikarenakan pemakaian lingkungan perusahaan yang belum maksimal, masih banyak area yang masih bisa dimanfaatkan. Selanjutnya ada opportunities atau kesempatan. 1. Terkenalnya produk garmen Indonesia di dunia internasional, karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan produk garmen terbaik. Yang kedua, penutupan pabrik-pabrik garmen di kawasan Asia. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan garmen yang tutup di kawasan Asia. Yang ketiga, kebutuhan akan pakaian semakin meningkat. Dengan menambahnya jumlah penduduk dan perbedaan setiap segmen pasar, membuat semakin banyak jenis pakaian yang dibutuhkan. Yang keempat, banyaknya pelanggan baru yang membutuhkan pabrik garmen sebagai mitra bisnis. Semakin banyaknya perusahaan asing yang memilih untuk memasarkan produk dibandingkan memproduksinya. Yang selanjutnya ada threats atau ancaman. 1. Kenaikan UMP atau standar minimum upah para pekerja terutama buruh. Hal ini dikarenakan harga kebutuhan yang tinggi menjadikan biaya untuk karyawan juga ikut meningkat. Yang kedua, pajak ekspor yang tinggi. Dikarenakan pajak ekspor setiap tahunnya meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ketiga, harga bahan baku yang tinggi. Harga akan kebutuhan bahan baku meningkat terlebih dengan naiknya kurs dolar. Yang terakhir, kenaikan harga pada listrik, BBM, dan kebijakan pemerintah yang membebani perusahaan. Kebijakan pemerintah yang menyulitkan perusahaan, terutama jenis manufaktur yang membutuhkan sumber daya yang banyak. Kesimpulan dari presentasi yang pertama, penerapan strategi pengembangan manajemen kualitas pada PT Citra Abadi Sejati, di mana kepuasan pelanggan menjadi hal utama dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Kualitas menjadi perhatian utama baik dari produk maupun manajemennya. Perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan performa perusahaan. Yang kedua, manfaat yang dirasakan oleh PT Citra Abadi Sejati, di mana pelanggan mendapatkan kepuasan sehingga dapat memperpanjang kerja sama bisnis dan perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja semua departemen untuk memberikan kualitas terbaik dan menambah daya saing perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.